Balik lagi di Bincang Wrestling. Ya, tadinya gue tuh nggak bahas ini sebenarnya. Cuma saking busuknya kali gue bilang. Jadi gue bikin Royal Rumble 2021 review. Tadi gue nggak pengen banget bahas kayak gini gitu. Nggak tahu kenapa tadi pagi gue ngomong dulu ya. Tadi pagi gue shoot hari Senin, beres banget tadi pagi Royal Rumble. Terus nih tadinya gue nggak pengen bikin, biasanya kan dulu gue pernah bikin konten nge-review pay-per-view ya, lama-lama bosan juga gue harus kayak wajib nonton gitu kayak gue kalau udah pay-per-view udah, karena beberapa busuk. Tadi pagi gue nggak tahu kenapa gue niat nonton pay-per-view, udah gue niatin deh nonton pay-per-view dan gue nonton network terus Royal Rumble. Jadi opening gue nggak tahu match cardnya apa yang Royal Rumble ya, pasti tahu match cardnya ya pasti Royal Rumble ya. Kelihatan nggak sih? Udah. Terus itu lagi pertandingan Flair sama Charlotte Flair sama siapa, Asuka apa lawan, gue nggak tahu, tag team champion lah pokoknya, women's tag team champion, dan kalah kan. Ternyata itu pre-show. Gue pikir ini udah berapa, karena gue udah lama banget nonton pay-per-view live, jadi pas tadi gue buka jam 7 sampai jam setengah 8 gitu, jadi gue kira itu udah mulai, ternyata belum, mulai jam 7, jadi setengah 7-an lah, ternyata itu belum. Terus opening, nah ini ada beberapa hal nih. Terus gue liat match card, ternyata gue baru ingat Drew McIntyre lawan Goldberg, terus Kevin Owens lawan Roman Reigns, Sasha Banks lawan siapa tadi ya? Oh, Carmella, Women's Royal Rumble, Men Royal Rumble. Ini dari match cardnya dulu nih. Opening match Drew McIntyre lawan Goldberg. Match kedua Sasha Banks lawan siapa tadi namanya? Carmella. Match ketiga Royal Rumble Women. Match keempat Roman Reigns sama Kevin Owens, last man standing. Match kelima itu Royal Rumble Men. Dari semua matchnya ini bisa dibilang kita main event. Tapi yang gue lucu kenapa opening matchnya itu Drew McIntyre lawan Goldberg. Dari udah kebiasaan banget ya. Goldberg tuh kan di kontraknya miliaran. Million, jutaan dolar. Ya miliar sih, cuma misalnya jutaan dolar. Jadi kontrak tuh kalau nggak salah pas Saudi Arabia sejuta gitu per match. Karena juga dia kontraknya eksklusif, jadi 1 tahun dari setelah season WrestleMania, nggak tahu setahun nggak tahu setahun itu hitungannya dari WrestleMania sampai WrestleMania lagi, itu katanya 2 apa 3 pertandingan, mirip kayak Brock Lesnar, kayak Edge, kontrak kayak gitu. Terus dia dipakai cuman 2 menit gitu, udah mah 2 menit, jadi opening match gue nggak pernah ngeliat si Goldberg match Goldberg pendek sih emang, cuman nggak tahu kenapa kayaknya orang udah bosen nih sama Goldberg gitu, kayak udah ketuaan. Terus nggak tahu sih, gue dari dulu emang nggak sukanya sama Goldberg mau gimana pun. Kalau Brock Lesnar gue bisa ngebela gitu. Brock Lesnar dia tuh punya stardom yang tinggi, atletik juga, dan dia tuh sellingnya bagus banget gitu. Dia kalau lawan AJ Styles, Mysterio, Daniel Bryan, dia bisa selling gitu ke orang-orang itu, bukan orang gede. Misalnya dia tetap menang, tapi nggak jadi squash match apa gitu. Tapi dia tetap bisa selling ke orang-orang kecil gitu. Tapi kalau gue nggak ngerti nih, Goldberg tuh kenapa kayak gitu? Bisa nggak selling? Tadi ini spoiler. Gue lupa. Ini spoiler ya. Jadi Goldberg tuh menang. Drew McIntyre itu menang, gue salah. Drew McIntyre tuh menang, terus Goldberg tuh kayak nge-selling gitu kan, ya kayak kesakitan pas sampai jatuh-jatuhan gitu. Terus sellingnya tuh nggak banget nih menurut gue. Terus udah sellingnya nggak banget. Terus celananya juga lagi celana Goldberg kayak gitu, aneh banget. Gue kayak celana mau renang kan, lucu banget ya, kayak kurang maco gitu. Udah Goldberg pakai celana biasa aja, dia pakai celana yang ini. Gue jadi kenapa gue jadi ngomongin celana ya, tapi maksudnya kayak dari segi fashionnya aja udah, ini Goldberg apa sih lu maunya gitu, kayak bapak-bapak udah 50-60 tahun so muda gitu, apa sih, gue gak ngerti lah sama Goldberg tuh. Yang jelas ini gue pikir ya, momentum ini tuh sebenarnya Drew McIntyre tuh champion paling kasihan sih. Drew McIntyre dan Roman Reigns, nanti gue ngebahas Roman Reigns. Tapi menurut gue paling kasihan adalah ini tuh peak momennya dia. Menurut gue Drew McIntyre itu bagus banget jadi face, bagus banget juga dia jadi champion.
Udah menurut gue udah top guy lah dia sekarang. Terus tapi ya gitu ya, momentum udah emang nggak ada penonton. Dia menang World Champion tahun kemarin di mana namanya di WrestleMania. Sekarang Goldbergnya pakaiannya gitu lagi. Terus sebenarnya banyak sih orang-orang yang ditaruh di opening matchnya bagus apa segala macem gitu. Cuman maksud gue tuh kayak Goldberg ditaruh di opening match tuh, wah biasanya nggak kaget lah kalau WWE Champion ditaruh di opening match. Banyak sih beberapa pay per view juga ditaruh di opening match, kayak waktu itu AJ, yang pernah gue inget ya AJ Styles, AJ Triple Threat itu AJ Styles dan Ambrose, satu lagi tuh siapa ya? Gue lupa tuh, di No Mercy di itu malah jadi opening match karena di akhir-akhir tuh mau ada ini pemilu Amerika 2016 kalau nggak salah. Iya, mau ada debat ini 2016 ya, benar, udah lama banget ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi ini opening match-nya juga menurut gua sia-sia. Ngapain ngeluarin duit miliaran million dollar gitu, jutaan dolar buat si Goldberg yang taruh di opening match doang. Daripada Goldberg mendingan taruh siapa kayak Bobby Roode kayak, atau buat di squash sama Drew McIntyre atau Dolph Ziggler kayaknya setidaknya punya 15 menit bagus lah, daripada jangan gitu. Gue lebih setuju Drew McIntyre lawan Jinder Mahal daripada Goldberg kayak 2 menit lah gitu doang. Terus apa gitu esensinya, kayak Goldberg tuh menang promo doang gitu, kayak nggak ada gitu Goldberg pertandingan bagus tuh, nggak bakal pernah gitu. Terus dari segi nama apa sih Goldberg tuh kan, namanya gue juga nggak segede itu menurut gue ya. Kayak Brock Lesnar iya, Undertaker iya, Triple H iya, jadi Goldberg tuh cuma nama-nama selewat doang. Kayak pertandingan ini kan cuma selewat doang gitulah. Terus yang mau gue bahas lagi itu ini tentang Royal Rumble Women dulu ya, kali gue bahas. Kalau Sasha Banks sama Carmella nggak usah lah ya, gitu-gitu doang. Gue nggak seksis ya, tapi divisi tapi gini, kalau dari Carmella sama si siapa namanya, Sasha Banks itu kan SmackDown ya, SmackDown kan ya, benar SmackDown. Kayaknya sekarang tuh SmackDown lagi edan-edannya, nggak tahu karena Fox ngasih duit gede ke WWE, nggak tahu gimana. Jadi produk SmackDown dan Raw tuh SmackDown lebih bagus menurut gue. Jadi kayak ada storyline-nya juga bagus. Nggak bagus-bagus banget sih, tapi maksudnya lebih fokus gitu. Kayak mereka tuh jadi kayak punya sosok Roman Reigns, Sasha Banks, Bianca Belair, Bayley, kayak gitu-gitu loh. Jadi punya sosok edan gitu yang orang tuh jadi ngeliat, karena orang tuh ngeliat storyline dari karakter kan, bukan dari storyline-nya. Mau storyline-nya sebusuk apapun ya, kayak Vince McMahon sama Stone Cold gitu, itu udah dipakai anak buah ngelawan atasan, ini anak buah gitu, itu udah dipakai berkali-kali kan sama ini. Tapi tetap aja seru kalau pas tahun 2006 kita lihat Shawn Michaels sama Triple H mempermalukan Vince McMahon gitu. Kayak itu udah dipakai tahun 98 sama Stone Cold sama siapa udah dipakai gitu. Tapi tetap aja karena kita lihat karakternya bukan storyline-nya. Nah, jadi kalau si SmackDown ini menurut gue karakternya tuh mulai kuat gitu. Jadi ada dan baru-baru kan, ada ini, terus ada Jey Uso juga, ada Adam Pearce. Nah, ini yang gua harapkan dari orang-orang kayak misalnya kayak Adam Pearce nih ya. Adam Pearce tuh bisa jadi sosok karakter yang baru gitu. Ini kayaknya nanti aja gue bahasnya. Jadi ada karakter yang baru gitu dari corporate-nya gitu. Jadi ini kan terlalu bosan kan, Vince McMahon lagi, Shane McMahon lagi, Stephanie McMahon, Triple H lagi. Nah, ada Adam Pearce yang baru. Nah, jadi SmackDown lebih oke lah. Nah, makanya mungkin dari sini mungkin ya gara-gara itu SmackDown jadi ditaruh di ada 2 pertandingan di main show, 2 pertandingan kan, 2 pertandingan main show bener oke banget nih. Nah, terus masuk lagi ke Royal Rumble Women itu. Pas gue nonton, gue tadinya nggak pernah nonton Royal Rumble Women ya, karena banyak botch segala macem. Tapi yang gue lihat surprise centernya biasa aja ya, ada Tori Wilson, maksudnya bukan nama-nama yang selevel Trish Stratus, Lita, Sable gitu. Kayak Tori Wilson ya boleh lah. Kayak Stacy Keibler belum pernah debut lagi, balik lagi ke WWE. Nggak tahu sih udah pernah apa belum. Jadi harusnya nama-nama kayak gitu. Terus Caitlyn atau Kelly, Melina gitu. Tapi kayak Jillian Hall menurut gua kayak biasa aja. Terus tadi siapa ya, Jillian Hall, terus gue jadi lupa tadi, Alicia Fox gitu. Itulah pokoknya. Jadi dari surprise centernya biasa aja. Tapi yang gue suka tuh di tiga terakhir tuh Charlotte Flair,
Bianca Belair sama astagfirullahaladzim, kok gue jadi lupa. Rhea Ripley. Ini favorit gue sih, Rhea Ripley. Rhea Ripley itu menurut gue cantik banget. Kalau nggak dandan kayak di wrestling ya, kalau dandannya garang banget gitu dia, wah kayak laki-laki banget. Tapi kalau dia berdandan seperti layaknya perempuan, menurut gue cantik dia. Tapi yang selain itu dia udah punya amunisi untuk jadi salah satu top, sebutnya apa ya, top woman lah ya, top womannya di division woman gitu menurut gue. Oke, dan kayaknya kalau misalnya dia lawan Charlotte Flair gitu ya, main event gitu, atau dia Charlotte Flair the man itu siapa namanya, Becky Lynch gitu, oke sih. Jadi nggak, atau dia Shayna Baszler, menurut gue oke sih. Nah, dia dan Shayna Baszler menurut gue salah satu nama yang kan dulu kan sempat ada Four Horsemen kan, Charlotte Flair, Bayley, Sasha Banks sama Becky Lynch itu kan. Itu bagus banget di NXT. Lama-lama belum ada lagi yang bagus kan, ada Shayna Baszler sama si siapa nama itu, Rhea Ripley. Nah si di balik lagi tadi, si itunya 3 kan, Charlotte Flair, Rhea Ripley sama si Bianca Belair. Nah si akhirnya mereka berdua tuh nge-eliminasi si Charlotte Flair, dan 2 itu jadi menurut gue jadi udah lama gue nggak kayak gitu udah lama gue nggak ngelihat kayak new star itu ada di terakhir gitu. Jadi di final Royal Rumble biasanya kan tiap tahun tuh kan yang dipakai itu jarang new star kalau yang di men ya. Jadi ini tuh benar-benar kayak new star banget ya, Bianca Belair sama si Rhea Ripley itu. Jadi kayak kasih hope gitu, ini nih the new breath of woman division gitu. Dan akhirnya menang Bianca Belair. Menurut gue oke sih, mau Rhea Ripley atau si Bianca Belair juga oke lah menurut gue untuk menang situ. Nah, terus last man standing ya. Nah ini last man standing. Nah kenapa gue mau ngebahas ini? Si last man standing sebenarnya masih biasa aja dimenangin Roman Reigns, dan udah ketahuan banget kayak ini bakal Roman Reigns lagi menang karena momentum Roman Reigns lagi bagus. Sayang sih kalau misalnya dia ngelepas title-nya buat Kevin Owens, karena ya Kevin Owens juga with all due respect ya bagus, cuman Kevin Owens tuh kayak Ric Flair. Kalau heel tuh kalau face tuh jelek menurut gue. Kalau heel tuh dia malah bagus gitu. Kayak face terlalu apa sih ini orang gitu, kayak sosok baik gitu. Wah, enggak lah. Kalau orang-orang yang bagus jadi face itu kayak menurut gue ya, kayak dia tuh harus tahu gitu caranya untuk jadi face. Kayak waktu Stone Cold berpindahan Stone Cold dari heel. Dulu sebenarnya Stone Cold heel terus semi twinner. Terus akhirnya dia bisa ngebalik jadi face, tapi dia tuh face itu nggak sama kayak dia heel gitu. Jadi dia bisa bedain karakter dia gitu pas dia jadi face. Udah kesini kan dia lebih ngaco lagi ngomongnya kan, lebih face, lebih enak gitu, lebih santai. John Cena itu menurut gue bagus banget jadi face. Nah kalau si Kevin Owens nggak banget sih dia jadi face. Ntar gue minum dulu. John Cena Kevin Owens tuh nggak banget. Nah menurut gue kenapa si Kevin Owens ini bisa aja loh pertandingan ditaruh di opening match. Sering banget Roman Reigns ditaruh di opening match, karena menurut gue momentum Roman Reigns jadi heel dan jadi WWE Champion itu bagus banget sih. Makanya gue waktu tadi sempat kepikiran kalau ini Roman Reigns face jadi WWE Champion dan Kevin Owens heel, atau WWE Champion ada di Kevin Owens atau gimana pun ya, ini kayaknya bakal jadi opening match deh. Menurut gue kayak gitu. Tapi karena momentum Roman Reigns ini lagi heel, dan menurut gue momentumnya bagus banget ini. Tadi gue bilang kan tahun ini tuh tahunnya Drew McIntyre dan Roman Reigns tuh nggak merasakan momentum dia di topnya. Drew McIntyre jadi World Champion dari face, Roman Reigns jadi heel yang menurut gue pas lah si Roman Reigns. Gue udah sering ngomong kalau Roman Reigns itu bagus jadi heel sekarang tuh, momentumnya pas banget. Makanya dia bisa jadi taruh di semi main event lah, nggak di opening match. Kalau dari segi pertandingannya oke lah, gue kasih skor 6-7 mungkin. Karena gue nggak bisa nilai pertandingan apa gimana karena nggak ada penonton juga ya, kayak kurang aja gitu. Kalau bagus-bagusnya pertandingan, tapi kalau This Is Awesome-nya palsu apa, kayak lu ngelawak tapi ketawanya palsu, kan ini beneran lucu apa enggak gitu, kayak gitulah persis. Udah tuh dari ini. Nah terakhir ini nih Royal Rumble Man. Gue aneh nih. Gue tadi nulis banyak banget kayak surprise entrance-nya. Aduh, kayak ini tuh biasa aja gitu.
kayak gue nulis banyak poin gitu tadi. Gue kira tuh gue bukan fans si Empang, gue bukan fans dia gitu, tapi kayaknya seru aja kalau ngelihat dia dari surprise entrance. Soalnya ada gosip-gosip dia tuh lagi training apa gitu ya. Gue kira dia bakal surprise entrance, tapi ternyata tidak. Terus gue kayaknya kayak seru nih kalau ada John Cena gitu, The Rock atau siapa gitu, nama-nama big star nggak ada gitu. Terus gue tadi sempat kecewa ya. Ada 4 mungkin surprise entrance. Pertama itu dari yang paling mengecewakan dulu lah ya. Yang paling mengecewakan itu menurut gue Kane, karena kayak dia balik bukan surprise entrance, kayak oh dia masih ada ya, kayak lu berasa itu bukan surprise entrance, tapi kayak lupa aja dia kan di Raw ya atau di SmackDown sih, kayak nggak peduli gitu, kayak dia kayak masih jadi kayak kesan dia surprise entrance kayak masih belum ada gitu, kayak soalnya orang kayak lupa di terakhir kali dia di Kane juga kapan gitu kan. Yang kedua itu ini paling geje banget sih, The Hurricane. Apa coba The Hurricane itu kalau gini ya, kalau itu 50 man Royal Rumble ada The Hurricane oke lah, ini 30 man Royal Rumble ada The Hurricane tuh kayak wah anjir ini apa sih, bukan surprise entrance, gue nama-namanya yang low mid card gitu. Aduh, gue bilang Hurricane tuh gue bukannya disrespect Hurricane ya, tapi apa gitu dia tuh, aduh udahlah. Terus yang ketiga Carlito, udah ada banyak gosip Carlito bakal return. Jujur gue biasa aja pas Carlito return, nggak wah banget sih. Nah yang terakhir yang rada gue bilang ya udah mending lah ini Christian. Ini dia udah lama banget nggak wrestling, dan gue dari dulu fans bukan fans, lebih pendukung dia untuk jadi world champion di WWE gitu, karena WWE world champion dia jelek banget. Nanti gue bikin kontennya ada, kayak dia momen pas dia menang tuh bagus, tapi pas dia waktu pas menang kedua tuh lawan Randy Orton jelek banget, tadi langsung di drop kan title ke Randy Orton. Wah parah lah pokoknya, dia kayak nggak tau lah dia pengennya apa sih si ini sama Christian. Tapi menurut gue Christian tuh bagus, di gue tahu Christian bagus tuh waktu pas gue nonton TNA, dia bagus banget gitu. Proof lah dia jadi world champion itu dari segi, dan nggak hanya dari segi di luar wrestlingnya, tapi di wrestling juga oke gitu dia. Cuma nggak pernah ke sorot aja karena terlalu Edge kan. Maksudnya dia sering dibandingkan sama Edge karena sahabatan banget, jadi orang-orang tuh sering itu lihat ke Edge-nya gitu. Nah ngomongin soal Edge-nya menang gitu, ini gue aneh gitu. Jadi udah master prize entrance-nya biasa aja, ada Christian ya. Menurut gue sih Christian oke ya, tapi menurut orang lain mungkin ada Carlito oke, menurut orang lain ada Hurricane oke, menurut orang lain kaget ada Kane balik lagi gitu. Gue nggak kaget sih. Mungkin menurut orang lain yang 4 surprise entrance itu biasa aja gitu. Tapi ya biasa aja gitu. Emang match Royal Rumble itu ya emang match yang membosankan. Waktu gue pernah lihat podcast di mana ya, sama Ric Flair atau sama Stone Cold gitu. Jadi iya, match pertandingan Royal Rumble itu nggak pernah jadi, Royal Rumble tuh nggak pernah jadi match of the year atau apa gitu, nggak pernah, nggak bakal bisa gitu ya. Soalnya bosen kan. Jadi tiap di 2 menit ada entrance, orang tuh mungkin sekitar 10 apa 20 detik untuk showing off dia di ring gitu. Misalnya ini gue tahu dari Cody Rhodes waktu itu pernah di interview, jadi momentum itu tuh yang dia pakai buat shining momennya dia gitu. Jadi apakah dia mau dieliminasi, kan suka ada yang gitu kan, kayak si Santino Morella atau siapapun gitu. Jadi yang dia menit awal-awal digunakan untuk dia eliminasi, atau dia gunakan untuk action gitu. Di ke belakangnya ya udah gitu, saling tunggu-tungguan 2 menit. Jadi keramaian dari Royal Rumble itu surprise entrance, dan terakhir sebenarnya pas udah 4 orang terakhirnya gitu. Ini yang gue aneh nih. Pas gue tiap Royal Rumble itu gue selalu sadar kalau gue emang ketergantungan sama Roman Reigns dan WWE Universe juga sih. Anjing WWE Universe ya, penonton WWE Universe lah. Karena di tiap Royal Rumble itu kayaknya tiap Royal Rumble itu ada Roman Reigns yang jadi finalis, ya kan? Setiap ada Roman Reigns jadi finalis,
siapapun orang tuh bakal nge-cheer si orang ini yang ada lawannya Roman Reigns. Meskipun itu kayak Randy Orton ya tahun 2017, 16, itu tetap di-cheer gitu. Kalau Randy Orton lawan Nakamura gitu, Randy Orton yang mana, dia abis dibu dia. Kayak Batista tahun 2014 kan. Nah ini Roman Reigns tuh nggak ada. Roman Reigns jadi match sama Kevin Owens World Champion. Terus gue baru sadar ya, superstar yang lain tuh kok nggak ada yang top guy banget itu tuh, yang ini gitu, yang wah ini the next champion gitu. Gua kira itu yang bakal menang tuh Shinsuke Nakamura loh. Soalnya kenapa? Soalnya dia kan dikalahin sama Adam Pearce gitu-gitu kan, yang waktu pas dia turnamen untuk WWE Champion tuh. Gue kira itu bakal berlanjut ke WrestleMania, ternyata enggak aja. Shinsuke Nakamura hilang aja kayak matchnya Goldberg sebentar doang gitu. Pas di Final Four-nya juga Seth Rollins, Braun Strowman, Edge, Christian. Di situ gue sadar, loh, ini kok nggak ada orang-orang yang lagi top guy-nya gitu kan? Siapa ini top guy-nya? Terus kayak AJ Styles kan udah ini gitu. Terus kayak gue bilang, iya ya, AJ Styles aja nggak jadi, padahal nggak jadi orang yang di top guy, bukan gimana ya kasar kata-katanya. Jadi kayak kita menunggu dia untuk jadi world champion selanjutnya lah gitu. Kayak dulu kayak kita nunggu si Drew McIntyre gitu di tahun kemarin. Nah pas ini tuh nggak ada. Terus kayak Braun Strowman momentumnya udah habis. Braun Strowman kan kehabisan momentumnya, menang Money in the Bank gagal, ini gagal. Wah pokoknya GG lah dia Braun Strowman tuh. Terus gue pikir apa Seth Rollins bakalan dimenangin ya Royal Rumble untuk dia mungkin jadi face lawan Roman Reigns, atau dia malah jadi lawan Drew McIntyre, atau Roman Reigns jadi face atau gimana gitu. Gue kira kayak gitu, ternyata enggak kan. Terus kayak Braun Strowman momentumnya udah habis. Terus kayak Christian kan baru balik gitu, masa nggak mungkin dong Christian. Terus apa Edge, gue bilang apa Edge yang mau jadi juara? Ternyata iya dong juara. Terus kan Final Four sebenarnya itu Final 5 ya, Final Four di eliminasi, terus udah Edge sendirian, terus RKO sama Randy Orton. Pas mau dibalik si Edge flip, terus akhirnya Randy Orton yang eliminasi dan Edge juara. Terus gue bilang, wah pas Edge juara sendirian, kayaknya Randy Orton nih jadi juara. Ternyata enggak anjir, ternyata yang juara tetap Edge. Terus gue bilang, emang berarti emang kurang banget sama orang-orang menuju top guy ya. Terus gue bilang, wah anjir, gue sebenarnya fans Edge ya. Gue dari zaman Rated R Superstar tuh, wah gue suka banget sama Edge gitu kayaknya dia. Tapi kalau dia dimenangin Royal Rumble gitu, sama kayak Brock Lesnar menang Royal Rumble gitu. Ya dia kan part timer ya. Terus gosipnya dia ternyata gue baru baca itu gosipnya 2-3 hari sebelum hari ini, misalnya hari Jumat kemarin atau Sabtu gitu. Edge itu emang digosipin mau lawan Roman Reigns atau Drew McIntyre gitu di WrestleMania, jadi salah satu match utamanya gitu, karena itu 2 hari kan. Tapi nggak menang Royal Rumble juga kan. Gue bilang kan match bisa di split kan, hari pertama WWE Champion, hari kedua World Champion WWE Universal gitu ya. Ya udah Edge nggak usah menang lah gitu. Ya udah yang menang siapa aja gitu. Terus gue bilang kenapa Edge ya? Gue bukannya Edge disrespect Edge ya kan, tapi karena dia kalau Famer terus baru balik lagi, kontraknya juga ini. Kenapa Edge? Gue tuh aneh gitu. Kenapa Edge? Kenapa? Dan mungkin emang di locker room nggak ada yang top. Nggak tahu. Gue tuh bingung ya. Nggak tahu nggak ada top guy. Atau emang gue nggak ngeproyeksiin top orang-orang tuh jadi top guy gitu. Nggak tahu kenapa gue juga. Jadi sebenarnya tuh ya, gue juga bingung sih kalau ngomongin si Edge ini tuh. Apa yang membuat WWE percaya gitu sama Edge ya? Atau mungkin ngebuat emang si Drew McIntyre sama si Roman Reigns ini udah oke sih menurut gue ya. Jadi 2 orang karakter ini udah oke. Jadi lawannya siapapun gak masalah sih. Mungkin gitu ya.
Tapi kalau dipikir-pikir kita lihat library-nya juga iya gitu. Daniel Bryan juga kayaknya tuh, maksudnya gitu loh, bukan dari segi wrestling atau segi karakternya, kayak storyline dia itu kurang kuat gitu untuk menangin Royal Rumble dan ini gitu, dan apa namanya, ke WrestleMania gitu kan. Harusnya orang tuh yang dikasih menang Royal Rumble kan storyline-nya harus kuat dulu gitu. Jadi dia nggak harus dia chasing World Champion, tapi maksudnya dia Intercontinental Champion tapi kuat gitu ya. Bisa contoh kayak Big E gitu ya, dia tuh ada gitu, wah storyline dia kuat. Kayak The Miz lah, tahun berapa tuh yang The Miz lawan Dolph Ziggler itu menurut gue The Miz lagi top-topnya tuh jadi Intercontinental Champion. Nah di situ harusnya momennya pas dia jadi Royal Rumble winner gitu. Kalau sekarang kan kayak terlalu jokes ya, dia menang Royal Rumble kayak gitu, kayak gitu. Kenapa gitu? Gue sampai kayak berpikir, kenapa ya Edge jadi juara jadi Royal Rumble? Gue juga ini kayak WrestleMania gimana ya? Kayak Royal Rumble aja nggak seru kan, apalagi kalau misalnya ini Thunderdome lagi, nggak seru sih menurut gue. Mudah-mudahan lah, karena ini WWE 1 tahun kan nggak ada penonton tuh. Tahun berapa ya nggak ada penonton nih? Bulan apa ya, bulan WrestleMania kalau nggak salah, atau 2 minggu sebelum WrestleMania udah nggak ada penonton kan di Performance Center jam. Jadi kalau misalnya mungkin WWE bisa nandain awalnya ada penonton lagi, itu mungkin ya nanti waktu WrestleMania mulai ada penonton lagi. Terus pas WrestleMania itu kan mungkin 2 hari lebih seru, harus ada penonton biar seru gitu. Terus ya biar kedepannya juga ada penonton lagi sih, Raw, SmackDown, NXT, pay-per-view selanjutnya gitu. Mungkin mereka juga mau ya, tapi ya mau kayak gimana gitu. Yaudah gitu aja deh dari gue untuk review Royal Rumble yang menurut gue sih nggak recommended ya ini, karena bukannya gue nggak respect Edge, tapi pensiunan juara pensiunan yang balik lagi terus jadi Royal Rumble kayak apa sih gitu. Udah gitu aja deh, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan. Oke, satu lagi, kalau misalnya lu nggak setuju, lu bisa komen aja di bawah. Gua nggak setuju segala macam, atau lu setuju dengan itu gua, ya terserah lu lah. Lu bisa komen di bawah dan nyalain notifikasi lu kalau lu subscribe. Jadi gitu aja deh, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.